Shalom umat Tuhan, senang sekali saya Hana Pangaribuan bisa bersama kita untuk mendengarkan pengalaman saya, testimoni saya, bagaimana hidup berjalan bersama Tuhan. Saya sudah menikah, suami saya Ferdinand, anak saya satu, Gaby Vania, dan mungkin orang kalau melihat saya yang hobi tertawa, masalah itu sepertinya nggak ada. Tapi tidak. Kalau orang bisa melihat flashback, sebenarnya saya ini dari kecil itu, dari muda itu sangat urakan. Pokoknya hidup ini rata aja kalau kata orang Medan ya. Tapi apapun itu masa lalu. Setelah saya memiliki seorang putri, Gaby, disitulah kilas balik hidup saya berubah segala-galanya. Saya menunggu Gaby 4 tahun. Tapi ternyata Gaby lahir prematur. Sudah tahu lah ya kalau prematur, sesar lagi, itu gak mudah. Kemudian ternyata saya heran, satu harian itu baby saya itu tidak dibawa ke saya. Saya sudah bertanya-tanya, tapi ternyata perawat datang. Perawat bilang apa? Ibu, putri ibu tidak bisa bernafas. Untuk seorang ibu, seorang perempuan yang menunggu lama baby, keturunan, itu mungkin seperti petir di siang bolong. Tapi di situ saya cuma minta sama satu perawat, bawa bayi saya mau berdoa untuk dia. Karena saya masih pasang kateter, saya tidak boleh berjalan waktu itu. Perawat sempat menolak, tapi saya memaksa, saya harus berdoa untuk dia. Di situ saya yakin bahwa kuasa doa itu gak main-main, tapi itu hanya untuk orang yang percaya. Kemudian perawat hanya bilang, ibu hanya boleh pegang baby ibu tidak lebih dari 2 menit. Oke. Begitu baby saya pegang, saya doakan dia, baby dibawa langsung lagi ke ruang baby. Saya jam 2 pagi, sesar, jam 10 pagi saya langsung minta buka kateter. Itu tidak mungkin kalau untuk orang yang operasi sesar. Tapi saya minta perawat buka, saya bilang. Dokter melarang, saya paksa, buka. Karena apa? Saya yang harus pergi membesuk baby saya. Dan saya di situ hanya berpikir satu, saya harus terus berdoa di telinganya. Terus proses pembukaan kateter saya dibuka, padahal saya baru jam 2 pagi operasi. Jarak kamar saya dengan ruang baby itu mungkin tidak lebih dari 20 meter. Tapi sepertinya saya hampir 1 jam melangkah kaki. Untuk turun dari tempat tidur saja itu sulit. Tapi saya melangkah, selangkah sampai akhirnya saya sampai ke ruang baby. Saya lihat badan Gaby itu semua sudah berselang, sudah berinfus di ruang di satu ruangan inkubator gitu ya. Saya nggak bisa nangis. Saya hanya paksa ASI saya harus dikeluarkan. Saya hanya paksa bahwa saya jangan dilarang keluar dari ruangan itu. Dan saya hanya memegang jari Gaby dan saya hanya berdoa untuk Gaby. Mungkin saya merasa waktu itu dunia ini luar biasa menyakitkan. Air mata itu banjir. Tetapi saya pada saat di pintu bertemu dengan seorang wanita keturunan India. Dia sangat santai berjalan. Terus dia lihat saya menangis. Dia bilang apa? Kenapa kamu nangis? Anakku sakit. Saya berharap dia kasihan sama saya. Ternyata dia ngomong apa? Kenapa kamu harus nangis? Sekarang dokter-dokter sudah hebat. Dia kasih tunjuk babynya. Tuh anakku jantungnya bocor. Udah sehat katanya. Babynya tuh baru gak sampai 2 tahun. Dia bilang 6 bulan babynya sudah operasi jantung. Dan babynya sudah sehat. Jadi saya berpikir, wah kenapa saya harus menangis ya? Gitu. Sejak itu hanya kata-kata dari satu orang, saya menjadi lebih kuat. Setiap saat saya datang hanya berdoa untuk Gaby. Saya sudah gak nangis lagi.
Memang waktu saya pulang ke rumah, Gaby harus tinggal di rumah sakit selama 2 minggu. Tapi apapun itu terjadi, sudah bukan menjadi satu hal yang perlu harus ditakuti. Karena Tuhan sudah mengatur semuanya. Ibu saya ternyata masih punya pengalaman sebagai seorang perawat. Waktu itu dia umurnya sudah 70 tahun. Ibu saya cuma bilang, bawa, kita akan rawat dia di rumah. Jadi begitu banyak support. Akhirnya kita merawat Gaby, semuanya berjalan baik. Selesai? Tidak. Saya sudah memutuskan tidak ada lagi kerja kantor, saya tidak ada lagi office hour, artinya saya full akan menangani Gaby. Pada saat 4 bulan, Gaby demam dan tidak pernah berhenti. Sampai kita cerita ini Gaby masih sering demam. Gaby sekarang sudah 13 tahun. Artinya selama 12 tahun setengah Gaby itu mengalami demam kontinu. Kita belum tahu waktu itu sakit Gaby apa. Tapi saya selalu bernyanyi, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Setiap saat saya bernyanyi untuk Gaby seperti itu. Setiap saat saya berdoa untuk Gaby. Apa yang terjadi? Walaupun Gaby sakit, saya tidak panik lagi. Kemudian saya bawa dia ke Pineng, ya kalau orang Medan itu biasa. Kita sampai berapa tahun stay di sana, segala penyakit saya cari, saya nggak dapat. Apa saya menangis? Tidak. Tapi justru kuat. Malah saya itu lebih memilih nginap di rumah sakit karena apa? Saya nggak bayar apartemen, saya nggak bayar hotel. Terus kalau makan saya pergi ke kantin aja. Kalau saya ke kantin Gaby pasti ada yang jaga. Semuanya itu dijalani Tuhan atur semua. Seiring berjalannya waktu, saya sudah terbiasa dengan kondisi Gaby dengan penyakit yang belum ditemukan. Suatu hari suami saya dapat serangan jantung. Saya menangis, tidak. Karena lebih hancur rasanya ketika saya melihat putri saya. Tapi karena saya sudah biasa untuk pergi ke rumah sakit di luar, saya itu seperti oke, kita berangkat begitu saja. Saya punya uang, 0 rupiah. Tapi waktu itu kita baru gajian, sudah hanya untuk kateter saja. Karena diagnosanya di rumah sakit sini serangan jantung. Sampai di sana apa yang terjadi? Dokter cuma bilang 3 hari lagi bypass. Berapa biayanya dok? Sekian. Sudah saya bilang saya cuma bawa ongkos pulang pergi plus dana untuk kateter. Saya cuma bilang sama orang tua saya, Ma, saya pulang. Kenapa cepat? Ya, Papa Gaby harus bypass. Tapi saya tidak punya uang, mungkin rumah atau mobil akan dijual. Datang mama, kamu stay di sana katanya. Ada uniknya dari seorang perempuan. Saya orang Batak, ini sangat bangga, walau mungkin terkesan arogan. Dia menggaranti dirinya kepada kakak-kakak dan abang saya. Berapa dari kamu, berapa dari kamu, berapa dari kamu. Saya cuma cerita sama ibu saya hari Kamis jam 4 sore. Hari Kamis jam 8 malam adik saya sudah telepon. Uang sudah terkumpul tapi belum di tangan saya. Adik saya itu di Pekanbaru. Entah ngapain datang ke Medan bawa paspor dan dia naik bus. Waktu saya mau berangkat saya tanya, lo ngapain bawa paspor? Gak tahu, aku mau jalan-jalan. Ternyata Tuhan suruh dia untuk mengirim uang itu kepada saya. Dia berangkat ke Pineng. Hari Jumat dia sudah kasih tahu uang sudah di tangan saya, sudah di rekening saya semua. Kamu perlu uang ringgit berapa? Berapa aja. Saya hanya perlu jaminan dulu untuk mengambil waktu Papa Gaby masuk ke rumah sakit. Singkat cerita, adik saya datang, operasi berjalan. Kita kan sudah berpikir hutang tuh. Tapi ada cerita 3 tahun sebelumnya. Teman saya orang agen asuransi. Buat asuransi Papa Gaby, udah deh nanti buat katanya. Ternyata begitu serangan pertama saya lapor, suamiku kena serangan jantung. Mana berkas? Ketika Papa Gaby, ketika suami saya ada di tempat tidur di ruang ICU, itu masuk message. Pesannya itu membuat saya nggak bisa menahan nangis. Dana sudah masuk ke rekening saya, sekian puluh juta. Artinya biaya operasi suami saya yang tadinya 0 rupiah itu sudah tertutupi 75%. Saya diam di situ, saya sudah nggak tahu. Ini Tuhan yang bekerja, karena nggak mungkin kita kan. Oke, singkat cerita kita pulang ke Medan. Apa yang terjadi? Suami saya hanya lapor ke kantor. Apa yang terjadi? Dapat lagi sekian puluh juta. Saya tinggal hutang hanya 5 juta dari hutang
bypass dari yang 0 rupiah yang saya tidak pernah bawa uang. Di situ saya tahu Tuhan itu luar biasa campur tangan. Gak bisa pinjam uang sekarang sama orang 100-200 ribu dengan gampang. Saya bisa dapat ratusan juta tanpa jaminan dari saya. Bukan ibu saya yang menjamin, Tuhan yang menjamin. Sejak itu saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saya basicnya sebelum menjadi seorang ibu rumah tangga adalah seorang broadcaster. Saya adalah announcer, kemudian saya juga MC. Setelah saya menjadi seorang ibu, saya sepertinya sering berbicara dengan Tuhan secara tidak langsung. Tuhan, aku punya basic berbicara. Aku punya basic untuk menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang teratur. Kenapa itu tidak kupakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan? Nggak sengaja suami langsung datang. Kamu jadi pendeta nggak? Katanya begitu. Ini kan bercanda. Boleh? Ya udah sekolah aja. Nggak pernah kebayang. Sekarang saya malah sudah sekolah, lanjut, udah mau bikin tesis kan. Ini dari satu hal yang main-main. Tetapi saya melihat apa? Hidup saya itu diatur oleh Tuhan. Hidup saya itu luar biasa jungkir balik. Saya juga sakit, suami saya juga harus ditangani dengan tidak sederhana. Gaby juga butuh perhatian yang luar biasa sampai saat ini. Itu tidak mudah. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudara punya banyak masalah. Saya itu pernah di lantai menangis karena saya sudah gak kuat. Karena ada dokter bilang, wah anakmu ini kanker. Orang tua mana yang gak hancur tahu anaknya kanker. Saya koyak pernyataan dari dokter, saya buat statement sama Tuhan. Anakku tidak sakit dan aku siap melayanimu Tuhan. Gaby sampai sekarang perkembangannya luar biasa. Tapi satu yang selalu saya ingat, saya harus selalu datang sama Tuhan. Sejak 2015, kecuali saya sakit parah, artinya memang harus benar-benar tidur, saya selalu mengangkat lagu pujian, saya selalu buat saat teduh, datang sama Tuhan setiap hari. Bahkan saya sekarang sudah berulang baca Alkitab. Cuma itu saja yang bisa saya lakukan. Kenapa? Karena saya memang harus percaya Tuhan itu luar biasa campur tangan sama saya. Jadi ketika COVID ini membuat orang menangis, membuat orang hancur hati. Mungkin banyak yang tidak percaya kalau saya bilang, saya itu gak pernah merasa susah. Kenapa? Suami saya sudah di PHK, saya tidak bekerja, anak saya sakit. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan periuk kami kering, walaupun cuma sama telur dadar. Tapi gak pernah kok nasi hanya telur dadar. Saya tetap masih menikmati sayur. Luar biasa. Rumah kita nih pakai listrik yang isi ulang, token kata orang ya. Memang tweet, tapi gak pernah sampai mati lampu. Saya juga kerja sebagai driver online. Gak gengsi, kenapa? Enjoy. Saya buka kulkas, telur habis, jalan aja untuk beli telur 1 papan. Tapi berkat Tuhan itu luar biasa. Anak saya tidak pernah putus uang sekolah. Saya juga kuliah sebenarnya gak tahu dari mana. Karena ketika suami saya di PHK dan menjadi driver online, ada aja job dikasih Tuhan sama saya. Menjadi pengisi suara iklan, artinya basic saya sebelumnya sebagai seorang broadcaster sampai sekarang ternyata masih dipakai. Sampai sekarang saya masih aktif mengisi iklan televisi. Tapi apapun itu, kalau bukan Tuhan yang atur, itu gak mungkin bisa terjadi. Saya semakin kuat, saya semakin bertekad bahwa saya harus melayani Tuhan. Ada satu lagu yang luar biasa yang juga menguatkan saya. Bila saatnya nanti hidup ini sudah jadi berkat, saya mau jadi berkat dan aku mau Tuhan mengingatku, aku pernah menjadi pelayannya. Jadi untuk semua saudara-saudaraku yang punya masalah, datang sama Tuhan. Sama Tuhan itu enak. Tuhan tolong aku. Gak usah merangkai kata-kata. Tidak usah membuat catatan daftar pertanyaan atau permintaan. Enggak. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan buka jalan. Ketika saya sepenuhnya melayani Tuhan, perkembangan Gaby luar biasa.
putri saya itu cuma satu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana orang tua yang hanya punya anak satu. Dikala semua orang di PHK, dikala orang semua mengeluarkan air mata, dikala orang merasa susah luar biasa di era COVID-19 ini, gak pernah bayang suami saya kembali menerima satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Itu gak pernah kebayang gitu loh. Di saat orang semua sedang menangis, di situ kita tersenyum. Tapi apakah kita harus berhappy-happy? No. Karena apa? Saya sudah merasakan sakit yang luar biasa dan sukacita yang luar biasa. Jadi untuk kondisi orang yang harus menangis jungkir balik atau orang yang sedang gembira luar biasa, itu saya akan lihat hati-hati. Karena kadang terlalu gembira itu juga tidak baik. Ingat selalu bersyukur sama Tuhan. Dan satu lagi, perpuluhan. Ketika kita mencoba setia sama Tuhan, itu luar biasa. Jadi sekarang saya gak takut menghadapi masalah. Karena apa? Masalah yang sudah saya lalui itu bukan masalah kaleng-kaleng kalau kata orang. Apalagi kita juga mungkin melihat orang yang masalahnya lebih berat, kita jadi tersenyum, ternyata kita ini gak ada apa-apanya. Jadi saudaraku, selalu andalkan Tuhan. Apapun masalahmu, ingat, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkanmu. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Ada Roh Kudus, roh yang lebih besar dari apapun dalam hidupmu. Mau masalah, mau beban, hutang, semua mungkin orang punya hutang. Ketakutan, orang semua punya ketakutan. Tapi enak, kalau kita punya Tuhan, kita tahu Tuhan ada bersama kita, kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita, gak usah khawatir. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Itu kesaksian saya hidup bersama Tuhan. Kalau mau lebih banyak, wah banyak sekali. Tapi satu hal yang saya ingat, hidup bersama Tuhan, mengalami Tuhan, itu membuat kita tidak akan menangis sedih, tapi nangis sukacita. Itu kesaksian dari saya, Hana Pangaribuan. Kiranya kesaksian saya ini memberkati kita semua. Dan jangan pernah sekalipun ragu kuasa dari Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.